Hai, bertemu lagi di channel Environment Institute bersama saya Mahawan Karuniasa. Di video kali ini saya akan berbagi untuk teman-teman yang senang membuat konten-konten lingkungan. Kali ini saya akan berbagi tentang perdagangan karbon yang lagi seru di belakangan ini. Jadi perdagangan karbon itu adalah satu mekanisme pasar jual beli. Jadi seperti jual beli HP ya. Ada barangnya, ada harganya, ada yang beli dan ada yang jual. Perdagangan karbon ada dua ya. Ada dua jenis perdagangan karbon. Yang pertama adalah disebut juga perdagangan emisi. Kemudian yang kedua disebut penyeimbangan emisi. Jadi yang pertama adalah perdagangan emisi. Perdagangan emisi itu adalah jual beli karbon yang didasarkan karena ada ketentuan mengenai pembatasan berapa emisi yang diperbolehkan. Jadi karena ada batasnya, ditetapkan batasnya, yang lebih tidak boleh, jadi semuanya harus kurang dari batas tertentu dari batas tersebut. Kalau yang kedua, penyeimbangan karbon itu tidak didasarkan pada batas. Pelaku usaha itu sendiri yang menetapkan tingkat reduksi emisinya atau mitigasinya, jadi tidak ditetapkan. Jadi itu ada dua jenis, perdagangan emisi dan penyeimbangan emisi. Kemudian bagaimana jual belinya? Siapa yang beli, siapa yang jual ya. Jadi kalau yang pertama perdagangan emisi, maka setelah mengetahui berapa batas emisi yang tidak boleh dilampaui, maka pelaku usaha atau satu wilayah administrasi ya, dalam usahanya, dalam upaya mitigasinya masih berada di atas batas tersebut, maka perlu beli ke tempat lain karena memang kewajibannya tidak boleh melampaui batas itu. Kalau sudah berupaya tetapi masih melampaui batas, maka tidak ada pilihan lain, perlu beli di tempat lain. Jadi dialah yang pembelinya. Kemudian siapa yang jual? Nah, yang jual boleh jadi pelaku usaha lain yang dengan batas emisi tersebut upayanya tidak hanya berada di batas tapi malah surplus, dia mampu lebih rendah, jauh lebih rendah dari batas tersebut gitu ya. Jadi dia dapat menjual karbonnya. Oleh karena itu ada pembeli, ada penjualnya. Harganya berapa ya, mekanisme pasar gitu ya, makin banyak permintaan ya harga makin tinggi, meskipun juga bisa diatur juga oleh pemerintah, satu wilayah dengan yang lain, sektor satu dengan yang lain, boleh jadi diatur harga yang berbeda. Nah, kemudian bagaimana penyeimbangan emisi? Jadi yang pilihan yang kedua atau jenis yang kedua yang tidak didasarkan pada batas yang ditetapkan. Oleh karena itu usaha tersebut, aktivitas tersebut harus memperkirakan sendiri nih 10 tahun ke depan bagaimana emisi usaha atau kegiatan tersebut. Pada saat sudah tahu berapa tanpa upaya mitigasi, kemudian dia punya target ya, punya target sendiri, ditetapkan saya akan menurunkan emisi sekian persen. Tentu saja target tersebut harus relevan dengan upaya-upaya atau komitmen Indonesia kepada dunia. Masing-masing sektor berbeda-beda. Setelah mengetahui batas tersebut, setelah mengetahui target tersebut, maka dia melakukan upaya itu. Kalau upayanya ternyata masih di atas target gitu ya, itu maka dia perlu beli ke tempat lain gitu ya. Kemudian kalau ternyata upayanya mampu di bawah target, harusnya mengurangi 10%, ternyata dia mampu mengurangi 20%. Maka dia dapat menjual ke tempat lain. Jadi ini dua jenis perdagangan karbon, ada perdagangan emisi dan
penyeimbangan emisi. Yang satunya perlu dasar batas emisinya, yang kedua karena perkiraan sendiri. Kemudian penjualan ini bisa di dalam negeri, bisa dengan luar negeri, dan khususnya bisa antar sektor, khususnya energi yang banyak emisi dia bisa beli di sektor yang lain. Saya kira cukup sementara itu untuk video kali ini. Kita bertemu lagi di video-video lain dari channel Environment Institute. Terima kasih.